Mempertanyakan tentang Tuhan menjadi sesuatu hal yang pasti ada, sebab Tuhan terlalu misterius. Kita tak mampu mengenali Tuhan seutuhnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang bisa saja sulit untuk dijawab, atau bahkan sama sekali tidak bisa terjawab. Pada video kali ini, saya akan berusaha menjawab 12 pertanyaan mengenai Tuhan dengan cara yang sederhana, yang sekiranya dapat membantu kita untuk memahami sedikit tentang siapa itu Tuhan. Apakah Tuhan sungguh ada? Pertanyaan mengenai apakah Tuhan sungguh-sungguh ada atau tidak sudah menjadi bahan diskusi dan perdebatan hingga sekarang ini. Sebagian besar manusia di dunia ini mempercayai keberadaan Tuhan. Namun masih ada juga yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Sehingga sering timbul pertanyaan, apakah Tuhan sungguh-sungguh ada? Pertanyaan ini tidak bisa sepenuhnya dijawab dalam pandangan yang universal. Boleh dikatakan bahwa hanya orang percaya kepada Tuhan yang menerima dan mengakui bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada. Sebaliknya, orang yang tidak beriman akan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena jika mereka percaya bahwa Tuhan itu ada, sudah pasti mereka memiliki iman. Jika Tuhan itu ada, di manakah Ia berada? Keberadaan Tuhan secara spesifik sebenarnya tidak dapat dibuktikan secara empiris. Akan tetapi, filsuf Yunani Plotinus mengatakan bahwa Tuhan tidak berada di luar siapapun, tetapi hadir dalam segala sesuatu, meskipun mereka tidak tahu bahwa Dia ada. Pernyataan singkat dari Plotinus ini memberikan jawaban yang filosofis berkenaan tentang keberadaan Tuhan, yakni bahwa Tuhan ada dalam segala sesuatu. Filsuf Zeno juga memiliki pandangan yang sama, yakni Tuhan tidak terpisah dari dunia, tetapi Ia ada dan menjadi bagian dari jiwa dunia itu. Dan dari setiap manusia memiliki bagian dari kekudasannya. Lebih lanjut lagi, Marcus Aurelius beranggapan bahwa aku tidak mengetahui keberadaan Tuhan dan aku tidak pernah melihatnya. Namun aku juga belum melihat jiwa saya. Namun aku percaya bahwa itu ada dan saya menghargainya. Jika Tuhan Maha Baik, lalu mengapa ada kejahatan di dunia? Filsuf Yunani Epicurus pernah memiliki pertanyaan tentang persoalan ini, yakni mengapa di dunia ini ada kejahatan jika Tuhan itu Maha Baik. Epicurus mengatakan bahwa apakah Tuhan itu mau mengatasi kejahatan tapi tidak mampu? Berarti Ia tidak maha kuasa. Apakah Dia mampu namun Ia tidak mau? Berarti Dia jahat. Atau apakah Dia mampu dan juga mau? Terus dari manakah datangnya kejahatan? Atau apakah Ia tidak mampu dan tidak mau? Lantas mengapa kita memanggilnya Tuhan? Agustinus sendiri memberikan analogi bahwa kejahatan itu seperti sebuah bayangan. Bayangan itu tidak ada. Yang ada adalah kekurangan atau ketidakadaan cahaya. Demikian pun kejahatan. Kejahatan itu tidak ada. Yang ada adalah kebaikan. Kejahatan itu sendiri merupakan ketidakadaan dari kebaikan. Pandangan ini mau menjawab bahwa Tuhan tidak menciptakan kejahatan, melainkan hanya kebaikan saja. Apakah Tuhan hanya satu? Sudah semestinya Tuhan atau yang transenden itu hanya satu untuk menjadi Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta ini. Aristoteles sendiri mengatakan Tuhan memiliki banyak nama, namun meskipun demikian, Ia hanya satu saja.
Pernyataan filsuf Aristoteles ini juga menjawab persoalan pluralitas sekarang ini, bahwa dalam pluralisme hanya ada satu Tuhan saja. Dalam pandangan beberapa filsuf, terdapat 3 jenis argumen filosofis berkenaan dengan entitas Tuhan yang satu ini. Yang pertama, argumen ontologis. Beberapa filsuf seperti Santo Anselmus, Descartes, Leibniz mengemukakan argumen ontologis untuk eksistensi Tuhan. Argumen ini mengatakan bahwa Tuhan sebagai entitas yang sempurna tidak dapat dibayangkan tidak ada, karena entitas yang sempurna tidak mungkin hanya ada dalam pikiran, melainkan juga dalam realitas. Maka Tuhan haruslah ada. Jika terdapat lebih dari satu Tuhan, maka konsep ketidakterbatasan dan keberadaan yang mutlak itu tidak berlaku lagi. Selanjutnya, argumen kosmologis. Argumen kosmologis, seperti yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas, berdasarkan pada observasi tentang asal mula alam semesta. Menurut argumen ini, alam semesta memiliki awal atau penyebabnya yang harus merupakan entitas yang kekal dan tidak berubah. Entitas ini dianggap sebagai Tuhan. Jika terdapat lebih dari satu Tuhan, maka konsep penyebab pertama yang kekal dan tidak berubah menjadi tidak konsisten. Selanjutnya, argumen teleologis. Argumen teleologis atau argumen desain menyatakan bahwa keberadaan Tuhan dapat dilihat dalam rancangan kompleks alam semesta. Dalam konteks ini, keberadaan satu Tuhan yang cerdas dan berkuasa lebih masuk akal daripada keberadaan beberapa dewa yang bersaing untuk membangun alam semesta. Akan tetapi, ketiga argumen ini berbeda dengan sistem politeisme. Entitas Allah yang mutlak dan tunggal itu tidak diterima. Sebaliknya, dalam politeisme, keberadaan banyak dewa atau entitas ilahi diterima. Setiap dewa atau dewi mungkin memiliki ciri-ciri yang unik, tanggung jawab, dan hubungan dengan alam semesta dan manusia. Dalam pandangan ini, tidak ada satu tunggal, tetapi banyak entitas ilahi yang dipuja dan dihormati. Apa buktinya bahwa Tuhan itu ada? Dalam membuktikan bahwa Tuhan itu ada, manusia sepertinya tidak memiliki bukti empiris dan terpercaya bahwa Tuhan itu ada. Kita bisa menganalogikannya seperti sebuah lukisan yang sangat indah. Saat melihat lukisan tersebut, kita bisa berkata bahwa pelukisnya adalah pelukis yang hebat. Tapi sebenarnya lukisan tersebut tidak diketahui siapa penulisnya atau anonim. Namun meskipun demikian, kita tetap percaya bahwa pelukisnya adalah orang yang hebat, meskipun kita tidak mengenalnya, bahkan mungkin tidak pernah melihatnya. Sama halnya dengan melihat kompleksitas setiap objek yang ada di dunia ini. Mesti ada sesuatu yang mengatasi segalanya dan mengatur segalanya dengan begitu sempurna, dan itulah yang disebut Tuhan. Ketidakmampuan manusia untuk menjelaskan awal dari segala yang ada menjadi bukti bahwa harus ada yang paling pertama yang mencipta, dan yang pertama dan utama itulah yang disebut Tuhan. William Paley, seorang filsuf modern, juga mendukung argumen ini dari sudut pandang teleologis. Dia mengatakan bahwa kompleksitas dunia yang teratur dan tersistematisasi dengan begitu baiknya mesti memiliki perancang hebat, cerdas, dan sempurna. David Hume juga mengatakan tidak ada yang ada jika tidak ada penyebabnya, dan penyebab utama alam semesta itulah Tuhan. Mengapa ada orang percaya yang mengalami peristiwa buruk? Thomas Aquinas, filsuf sekaligus teolog Kristen, mengemukakan setidaknya 3 alasan yang mampu menjawab persoalan penderitaan yang dialami oleh orang baik. Aquinas melihat penderitaan sebagai bagian tak terhindarkan dari kondisi manusia yang terbatas dan rentan. Manusia adalah makhluk yang rentan terhadap penyakit, cedera, dan peristiwa-peristiwa buruk lainnya
karena sifat fisik dan mentalnya yang terbatas. Dalam pandangan ini, penderitaan adalah hasil dari kondisi manusia yang terbatas. Aquinas juga menganggap penderitaan sebagai sarana untuk pertumbuhan spiritual dan pembentukan karakter. Menurutnya, penderitaan dapat membantu manusia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai kehidupan, mengembangkan ketabahan, kebijaksanaan, dan kesabaran, serta menguatkan hubungan mereka dengan Tuhan. Dalam hal ini, penderitaan memiliki nilai spiritual dan filosofis yang penting. Selanjutnya, Aquinas juga meyakini bahwa penderitaan adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar yang disusun oleh Tuhan. Meskipun manusia mungkin tidak selalu memahami alasan di balik penderitaan yang mereka alami, Aquinas meyakini bahwa Tuhan dalam kebijaksanaannya mengizinkan penderitaan untuk tujuan yang lebih baik yang mungkin tidak dapat dimengerti manusia. Mungkinkah Tuhan hanya ciptaan dan konsepsi manusia semata? Ludwig Feuerbach memiliki kritikan terhadap agama-agama. Salah satunya ialah mengenai konsep ketuhanan. Menurutnya, Tuhan itu tidak menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, seperti yang telah diajarkan dalam agama-agama. Namun, manusialah yang menciptakan Tuhan menurut gambarnya. Pernyataan Feuerbach ini secara logika masuk akal, bahwa ada kemungkinan manusia yang mempunyai konsepsi tentang gambaran Tuhan sebagai sosok yang paling diagungkan dan menjadi alasan untuk apa saja yang terjadi di dalam dunia, namun tak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan maupun logika manusia, serta sebagai representasi dari kualitas-kualitas yang ingin mereka miliki atau yang mereka hormati, seperti kebijaksanaan, kekuatan, dan kasih sayang yang penuh. Namun semuanya kembali kepada setiap individu, apakah mempercayai bahwa Tuhan memang ada atau hanya konsepsi manusia semata. Apa pentingnya mempercayai eksistensi Tuhan? Mempercayai keberadaan Tuhan tidak hanya untuk sebuah pengetahuan. Lebih daripada itu, mempercayai Tuhan dapat membawa pengaruh terhadap kehidupan keseharian manusia di muka bumi. Percaya akan adanya Tuhan akan membangkitkan rasa takut akan Dia sebagai yang maha besar dan maha kuasa. Santo Efraim dari Syria mengatakan bahwa ketakutan akan Tuhan mengatasi segala ketakutan yang ada. Dengan demikian, ketakutan akan hal-hal lain tidak menjadi masalah bagi yang takut akan Tuhan. Dalam bahasa Santo Efraim, ia mengatakan bahwa ia akan asing dengan ketakutan akan dunia dan menjauhkannya dari rasa gentar yang mendekatinya. Dalam pandangannya tersebut, ia ingin menyampaikan bahwa mempercayai Tuhan akan membantu manusia untuk mengarahkan hidupnya pada jalan yang baik. Rasa takut terhadap Yang Maha Kuasa mengarahkan manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik saja. Apakah eksistensi pluralisme merupakan kehendak Tuhan? Pertanyaan apakah eksistensi pluralisme merupakan kehendak Tuhan adalah objek yang kompleks dalam filsafat agama dan teologi. Pandangan tentang hubungan antara pluralisme agama dan pluralisme dalam kehidupan manusia dengan kehendak Tuhan dapat bervariasi tergantung pada keyakinan agama dan filosofis individu. Beberapa pandangan yang mungkin diajukan secara filosofis tentang apakah eksistensi pluralisme merupakan kehendak Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pluralisme sebagai manifestasi kehendak Tuhan. Beberapa orang percaya bahwa pluralisme agama atau pluralisme dalam berbagai aspek kehidupan adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Dalam pandangan ini, Tuhan sengaja menciptakan keragaman dalam agama, budaya, dan pandangan hidup manusia sebagai cara memperkaya pengalaman manusia itu sendiri, menguji kesetiaan mereka, atau memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih jalannya sendiri. Selanjutnya, pandangan universalisme. Beberapa filsuf dan teolog
mengadopsi pandangan universalisme yang mengatakan bahwa semua agama memiliki kebenaran yang berbeda-beda, tapi komplementer, dan semuanya menuju pada Tuhan yang sama. Dalam pandangan ini, eksistensi pluralisme agama merupakan bagian dari rencana Tuhan untuk mengarahkan manusia menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran spiritual. Pandangan toleransi dan penghormatan. Beberapa orang percaya bahwa pluralisme adalah panggilan untuk menghormati dan menghargai keberagaman dalam pandangan agama, budaya, dan nilai-nilai. Dalam pandangan ini, kesediaan untuk berbagi pengalaman, belajar dari satu sama lain, dan mencari kesamaan di antara perbedaan-perbedaan merupakan bagian dari panggilan spiritual dan etis yang diilhamkan oleh Tuhan. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua pandangan dalam filsafat ataupun teologi sendiri setuju bahwa eksistensi pluralisme adalah kehendak Tuhan. Beberapa pandangan mungkin menafsirkan pluralisme sebagai hasil dari kebebasan manusia untuk memilih atau dari faktor-faktor sosial dan sejarah, bukan sebagai kehendak langsung dari Tuhan itu. Apakah segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh Tuhan, termasuk benda-benda yang tidak berguna? Aristoteles pernah mengatakan bahwa Tuhan dan alam tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Bertolak dari kata-kata Aristoteles ini mengatakan bahwa ada objek atau sesuatu yang tidak berguna namun diciptakan sepertinya tidak bisa. Artinya semuanya diciptakan dengan baik dan dengan kegunaannya masing-masing. Barang yang tidak berguna mungkin saja tidak diketahui oleh manusia itu sendiri kegunaannya, atau mungkin belum diketahui oleh manusia. Sebelum menciptakan alam semesta, apa yang sekiranya Tuhan kerjakan? Pertanyaan ini berkaitan dengan konsep ruang dan waktu. Tuhan yang Maha Kuasa dan tak terbatas tidak juga dibatasi oleh ruang dan waktu. Berbeda dengan manusia yang terbatas oleh ruang, apalagi dengan waktu. Oleh karena manusia berada dalam ruang dan waktu tersebut, maka apapun yang berada di luar waktu tidak dapat dijelaskan oleh manusia. Dengan kata lain, mengetahui aktivitas apa yang dilakukan oleh Tuhan sebelum menciptakan manusia dengan ruang dan waktunya sepertinya menjadi sesuatu yang mustahil. Apakah Tuhan bisa dinalar atau dipahami? Thomas Aquinas pernah berkata, pada akhirnya kita tahu bahwa Tuhan sebagai yang tidak diketahui. Keberadaan Tuhan sebagai yang tak terbatas dan tak terhingga memperkecil atau bahkan menghilangkan kemungkinan bagi manusia untuk mengenali dan memahami yang ilahi. Sederhananya, kita dapat mengatakan bahwa Tuhan sebagai pencipta semua otak akan sulit dipahami oleh satu otak saja. Santo Anselmus mengatakan bahwa pikiran atau rasio tidak akan bisa mengenali Tuhan. Sekalipun manusia bisa bernalar tentang Tuhan, maka Tuhan yang sungguh-sungguh ada jauh lebih besar dan lebih kompleks dari yang dinalar tersebut. Lebih lanjut lagi, Immanuel Kant mengatakan bahwa rasio tidak akan pernah bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Demikianlah 12 pertanyaan beserta jawaban-jawaban sederhana yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga apapun yang saya sampaikan pada video kali ini dapat berguna bagi kita semua, memberikan sedikit pemahaman tentang Tuhan. Tapi seperti yang dikutip oleh Thomas Aquinas, bahwa pada akhirnya kita tahu bahwa Tuhan sebagai yang tidak diketahui.